Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Judul renungan kita malam hari ini yaitu tentang Pujilah Allah dalam ketaatan. Memuji Allah wajib dilakukan oleh setiap orang percaya. Sebagaimana pemazmur mengajak bangsa Israel bersorak-sorak dan sujud menyembah Dia. Pemazmur mengajak umat menyembah Tuhan karena Ia adalah Allah dan Raja yang besar. Namun, Mazmur 95 ini tidak mencakup ajakan untuk memuji, tetapi juga nasihat untuk mawas diri terhadap peringatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan yang diberikan tidak main-main, sebab peringatan tersebut berasal dari Allah. Pada awal penulisannya, Mazmur mengajak umat untuk memuji Allah. Ini dapat kita baca dan kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7a. Akan tetapi, mulai dari ayat 7b, bangsa Israel dituntun untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Seruan Allah dalam Mazmur 95 ini mengingatkan bangsa Israel dalam 3 hal antara lain. Yang pertama, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, jangan keras kepala dan bebal. Yang artinya, seruan dan peringatan Allah harus direspon dan tidak boleh diabaikan. Tindakan mengabaikan peringatan Allah sama artinya membangkang dan melawan Tuhan. Sikap ini yang dilakukan oleh leluhur bangsa Israel dalam peristiwa di Masa dan Meribah. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, yaitu jangan mencobai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan besar antara memuji dan mencobai. Motif memuji selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran, sedangkan motif mencobai adalah untuk menyangkal kebenaran sebagai fakta yang benar. Dalam hal ini, leluhur bangsa Israel telah mencobai Allah di Masa dan Meribah. Karena mereka bukan hanya menolak kebenaran yang telah dialami, tetapi juga mau mengatur Allah untuk tunduk kepada keinginan mereka. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jangan sesat hati. Kata sesat hati ini bisa dipahami sebagai hati yang tidak lurus, memberontak, dan penuh tipu muslihat. Inilah yang menjadi inti permasalahan leluhur bangsa Israel yang dengan sengaja dan berulang-ulang mengabaikan jalan Allah. Akibatnya, Allah membinasakan satu generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali keluarga Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah agar kita tidak hanya memuji Allah, tetapi juga sambil dengan ketaatan kepadanya. Karena itu, marilah kita saat ini untuk belajar terus taat kepada Allah, sambil memuji dan kebesarannya dalam hidup kita hari lepas hari. Dan biarlah setiap kita boleh memuji Dia di dalam ketaatan. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang terus mengintrospeksi setiap kami, agar hari lepas hari kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.